أصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وفي العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاء عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل بيت النبي وبسر سورة الفاتحة. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودفعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغ السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انصرنا فحات رضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang berfirman Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari segala diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu dari mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah bersabda sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah. Artinya sebaik-baik istri kata Rasulullah adalah Khadijah. Dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Mudah-mudahan barokah kita berkumpul di sini, barokah kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah, barokah dzurriyyat Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang mencintai Khadijah sehingga kita mendapat kecintaan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan hikmah membantu Nabi Muhammad penutup segala nabi dan rasul dan menyaksikan pada hari dibangkitkan rasul Tuhan seru sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu, bermula ini adalah sebagian menakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Ketika itu Sayyidah Khadijah sudah mendengar kabar
tentang Nabi. Maka menawarkanlah Sayyidah Khadijah kepada Baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah. Ini adalah laki-laki, walaupun namanya mirip bebinian, cuma orangnya adalah laki-laki, supaya membantu Baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, di semua dagangannya alhamdulillah habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali Baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai di Makkah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Artinya setelah Nabi membawakan dagangan Khadijah, dagangannya laku laris. Nah, cocok aja sesuai pemilik barang berterima kasih lawan Rasulullah. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak Baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanamlah di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan Baginda Al-Amin. Ya, berarti sudah kenal lawas lalu tumbuh perasaan cinta. Nah, ya karena sudah kenal. Ya, orang itu tak kenal maka tak sayang. Nah, ditambah lagi cerita dari Maisarah dalam perjalanan akan keajaiban yang terjadi pada Baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya adalah keajaiban tersebut awan yang menaungi selama dalam perjalanan. Rasulullah kada kepanasan selama dalam perjalanan. Onta yang tunduk dan patuh. Perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah perasaan cinta Khadijah kepada Baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruhlah Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada Baginda Al-Amin dan bertanya, "Wahai Baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin?" Bahasa kita Banjarnya, "Kenapa pian jadi balung kawin aja?" Nah, ujar Rasulullah menjawab, "Aku tidak punya apa-apa." Jadi Nabi, "Aku kerja duitnya gak sedang jujur." Nah, berkata Nafisah, "Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, muhanya bungas, kaya raya, menginginkan diri engkau?" Kayak apa ada bebinian yang akhlaknya bagus, orangnya keturunan orang mulia, orangnya bungas, sugih pulang, hendak lawan pian. Lalu Rasulullah menjawab, "Siapakah?" Maka Nafisah menjawab lagi, "Dia adalah Khadijah." Lalu Rasulullah berkata, "Sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah." Kemudian musyawarahlah Baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju. Maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat Sayyidah Khadijah dengan sebab berkawin dengan Sayyidina Muhammad Al-Amin khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman Baginda Al-Amin berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar kaum Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya, walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji." Nah, ini sesuai lawan ayat nang muqaddimah tadi, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Artinya Nabi itu lebih utama bagi orang yang beriman daripada diri orang beriman tersebut. Lebih seyogyanya kita mengutamakan Nabi. Nah, kemudian zaman sekarang Nabi sudah kereda lagi di dunia. Nah, lalu adalah para zuriat-zuriatnya yang harus kita utamakan. Wa azwajuhu ummahatuhum. Nah, sambungan ayatnya tadi. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad Al-Amin bin Abdullah tidak ada bandingannya, walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah bintu Khuwailid dengan maharnya yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya
aku kawinkan Khadijah bintu Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Ketika itu Nabi kawin lawan Sayyidah Khadijah, maharnya adalah 400 dirham. Bermula ini adalah sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha lagi, beliau mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah kebiasaan Khadijah, itu selalu menolong kepada Rasulullah. Nah, ini patut dicontoh oleh para istri, ya kan? Patut dicontoh, hendaknya seorang istri itu selalu menjadi penolong bagi suaminya, artinya meringankan beban suaminya. Jangan berpintar macam-macam lawan laki, minta tukarkan skincare macam-macam, jangan. Laki misalnya gawian mendulang belum tentu perolehan. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha lagi, beliau keturunan yang terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar Sayyidatul Qahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada datunya yaitu Qusay. Sayyidah Khadijah bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sementara Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi ada ikatan kekeluargaan juga, nama jauh. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada ahlud darak, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra 3 kali, maka hadirlah beliau. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha lagi, beliau mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Dan keistimewaan Sayyidah Khadijah lagi, orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu perniagaan yang berhasil, sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk dakwah agama Islam. Nah, jadi sepentasnya lah bini itu, kalau misalnya laki itu gasan menuntut ilmu atau gasan apa, kalau laki kada budut ongkosi bagus juga, sebagaimana yang dilakukan oleh bini daripada almarhum Guru Cantung. Itu menurut cerita, ketika Guru Cantung hendak mengaji ke Martapura, itu nama ongkosi itu nini. Jadi sidin berjual intalu itik, kalau pada hilap kisahnya kayak itu, mengongkosi Guru Cantung gasan mengaji ke Martapura. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha lagi, selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah SAW. Nah, jadi ketujuh pulang Sayyidah Khadijah ini menghibur lawan laki, kada mengulah beban lawan laki. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah senantiasa bersama Rasulullah selama kurang lebih 24 tahun bersama baginda menjalani rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, diberi pangkat Abdullu wa Sayyidatu Nisa'il Alamin, dan istri yang paling utama dari istri baginda, dan semua anak-anak baginda dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah kecuali Ibrahim. Maka Ibrahim ini adalah dari Mariatul Qibtiyah. Inilah anak baginda Al-Amin yang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah. Pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Zainab, keempat Ruqayyah, kelima Ummu Kulsum, kemudian yang keenam adalah Fatimahuz Zahra. Ini adalah daripada perkawinan daripada Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Sementara Ibrahim itu dari Mariatul Qibtiyah. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah lagi, menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda berkhalwat ke Gua Hira. Dengan senantiasa beliau menunggu baginda pulang, dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mengantari makanan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat membantu lawan Rasulullah. Dan keistimewaan sidin lagi, mendapat ucapan dan kiriman salam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril, dan beliau mendapat khabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat dari lu'lu' atau mutiara di dalam surga.
Dan adalah keistimewaan Khadijah lagi, sangat dicintai Rasulullah seperti sabda beliau, aku telah diberi Allah Ta'ala cinta pada Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Dan juga baginda tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah dan sangat menghormati keluarga Sayyidah Khadijah dengan mengirim hadiah, dan terkadang baginda menyembelih kambing sendiri kemudian dibagi-bagi dagingnya kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Dan baginda sering menyebut-nyebut kebaikan radhiyallahu anha serta memuji dan bercerita keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah, dan baginda tidak pernah bosan-bosan sekalipun lama dan panjang, dan baginda selalu mendoakan serta memintakan ampun kepada Allah untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini suatu faidah. Asyhdan adalah rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah seabdul-abdul tempat setelah Masjidil Haram, seperti kata sebagian ulama, karena di rumah itu diturunkan malaikat Jibril membawa wahyu, dan tempat Rasulullah beribadah, dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Mu'alla yang dikenal dengan kampung Huzun. Maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lain, dan beliau wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Allahumma sunna fa'ati ridwan 'alaiha wa amidana bil asrati audata haladaiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zaujihal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian pada tahun 729 dibinalah kubah dan tabut atau kotak di atas kubur Sayyidah Khadijah oleh asyraf keturunan Rasulullah. Tuhan Sayyid memelihara di sana, dibangunkan kubah sampai pada tahun 1278 Hijriah oleh Sultan Abdul Hamid diperbaiki dan diperelok. Kemudian ketika Mekah dikuasai golongan Wahabi, maka semua kubah yang di Mu'alla itu dan di Baqi itu dihancurkan oleh mereka, termasuk kubah Sayyidah Khadijah dihancurkan oleh kubuhan Wahabi tadi. Dan juga di mereka hendak menghancurkan kubah Rasulullah. Pada kubah Sayyidah Khadijah, kubah Rasulullah pun hendak dihancurkannya, akan tetapi tidak mampu, dan mereka melarang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah dan mengkafirkan orang yang bertawassul kepada Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Ini bubuhan Wahabi. Mereka kada percaya lawan tawassul. Diriwayatkan dari orang-orang yang sholihin dan arif billah bahwa akan datang di akhir zaman satu golongan yang melarang mereka akan ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Maka bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah dan dicintai Sayyidah Khadijah, maka menutupkan Sayyidah Khadijah akan telinga mereka itu supaya jangan mendengar perkataan dan larangan itu. Mudah-mudahan dia termasuk daripada orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang yang dicintai dan mencintai Sayyidah Khadijah tetap ziarah ke makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah sebagian daripada karomah Sayyidah Khadijah, bahwa kebanyakan orang yang bermukim di Makkah hendak ziarah ke makam Rasulullah tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarahlah mereka ke makam Sayyidah Khadijah. Dengan berkat Sayyidah Khadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah dan hasillah maksud mereka. Setengah daripada keramah Sayyidah Khadijah lagi adalah seorang yang bermukim di Makkah tidak mampu di bulan Ramadan bekerja dan tidak ada di sisinya harta sedikit pun, maka bersengatan olehnya lapar dan haus sehingga tidak dapat tidur, maka ziarahlah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan tidurlah ia di makam itu. Tiba-tiba dalam tidurnya bermimpi ia dibangunkan oleh seorang laki-laki di waktu sahur, dan tiba-tiba pintu kubah terbuka dan di dalamnya terdapat makanan dan minuman yang memuaskan. Maka memakan ia akan makanan dan minuman itu hingga kenyang. Kemudian bangun ia menuju Masjidil Haram untuk sembahyang subuh. Manakala keluar ia dari pintu Masjidil Haram, tiba-tiba bertemu ia seorang laki-laki dan memberi laki-laki itu akan uang real kurang lebih 40 dan menyuruh orang tersebut untuk bersyukur kepada Allah. Setengah daripada keramah Sayyidah Khadijah lagi, seorang yang bermukim di Mekah hendak mengawinkan anaknya yang perempuan. Ini hendak perkawinan nih.
Manakala hampir waktunya sempit, parak bener sudah lawan waktunya, di dalam nafkah pula gak ada ongkosnya, gak ada, maka menkosotlah ia ke makam Sayyidah Khadijah, lalu ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Setelah ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, kemudian belum sampai masa perkawinan, parak waktunya dengan 2-3 hari lagi umpamanya nih, melainkan Allah Ta'ala capai akan permintaan dan hajatnya, qabul. Padahal ketika sudah umpama parak seminggu acara perkawinan, kada duit napa-napa, imbah 2-3 hari parak perkawinan, alhamdulillah berkah karomah Sayyidah Khadijah, Allah Ta'ala mudahkan acaranya. Artinya kawa terlaksana dengan sesuai lawan kehendaknya. Ini suatu faedah. Barang siapa membiasakan, melazimkan membaca manakib Sayyidah Khadijah pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rizkinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Apabila ia seorang yang berdagang, maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusan. Apabila ia seorang yang berpangkat, baik pangkat dunia atau akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca menakib ini. Kemudian kalau ia kuasa menyembelih kambing dan dibagi-bagi dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rizkinya yang halal dan terbayar hutang-hutangnya, dan disampaikan segala hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Ini sudah mujarab, ujar pengarang. Nah, mudah-mudahan barokah kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang yang cinta kepada Khadijah, dan berkat beliau mudah-mudahan hajat-hajat kita kabul, khususnya hajat sahibul bait. Mudah-mudahan anak yang ditasmiyahi tadi menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti bagi kedua orang tua, anak yang alim, yang mampu jadi penerang basan kampung. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Allah Ta'ala angkat seberatan penyakit yang ada, apalagi musim-musim ini mudah-mudahan cepat berlalu, sehingga acara-acara majelis ilmu mudah-mudahan berjalan seperti biasanya. Nah, sampai di sini yang bisa dibacakan. Ampun maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sirina bi wa ali nabi suratul Fatihah.